Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan privacy, security, dan ethics. Jadi memang penggunaan komputer, penggunaan teknologi untuk saat ini mempunyai banyak manfaat. Namun selain dari segi manfaat, kita juga harus mempertimbangkan tentang hak privasi dan penggunaan data pribadi. Karena dari hal-hal tersebut dapat memunculkan kekhawatiran, dan kekhawatiran yang paling signifikan dari pemanfaatan teknologi ini antara lain privasi, keamanan, dan etika. Nah, untuk bagian privasi ini, dia keterkaitannya dengan ancaman terhadap data pribadi dan bagaimana cara untuk melindungi diri kita sendiri saat menggunakan teknologi. Lalu yang berikutnya ada keamanan. Kalau bagian keamanan ini berkaitan dengan kontrol terhadap akses informasi yang sensitif dan bagaimana cara mengamankan software maupun hardware yang digunakan. Untuk etika, kaitannya dengan tindakan pengguna sebagai individu maupun perusahaan ataupun organisasi dapat mempengaruhi masyarakat. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Kita masuk dulu ke bagian privacy. Jadi, privacy ini kaitannya dengan pengumpulan dan penggunaan data pribadi atau individu. Privasi merupakan hak seseorang untuk mengelola informasi, memberikan izin atau tidak terhadap informasi tersebut untuk diakses. Dan kaitannya dengan privasi ini ada permasalahan utama. Yang pertama, permasalahan tentang akurasi. Jadi kalau akurasi ini keterkaitannya dengan tanggung jawab seseorang dalam mengumpulkan data. Proses pengumpulan data tersebut harus aman dan benar. Lalu permasalahan yang kedua ada kaitannya dengan properti, tentang seseorang yang menjadi pemilik data dan orang yang memiliki hak atas perangkat lunak yang digunakan. Lalu berikutnya ada akses. Kalau permasalahan akses ini kaitannya dengan tanggung jawab seseorang yang mengontrol dan menggunakan data. Dan sebenarnya permasalahan-permasalahan tersebut memang harus diperhatikan karena berkaitan dengan pentingnya keberadaan data dan informasi. Apalagi teknologi yang terus mengalami pembaharuan menjadikan big data terus mengalami perkembangan juga, dan perkembangan ini akan menjadikan peningkatan secara cepat dan luas, atau kita bisa bilang juga exploding. Dan big data ini dia kumpulan data-data yang terstruktur maupun tidak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dalam tiap hari. Contoh dari organisasi maupun entitas pengumpul data bisa jadi dari agensi pemerintahan, perusahaan telepon, perusahaan kartu kredit, lembaga keuangan, pemindai di supermarket atau supermarket scanner, terus mesin pencari, situs jejaring sosial. Nah, ini semua menjadi contoh-contoh dari organisasi ataupun entitas pengumpul data tadi. Jadi semua organisasi yang saya sebutkan tadi, contoh-contoh dari entitas maupun organisasi tadi, mereka punya data-data dari agensi pemerintahan sampai dengan pemindai supermarket. Dan keberadaan data pribadi juga dapat dikumpulkan oleh broker atau information resellers untuk dijual maupun dijadikan profil elektronik. Karena memang kaitannya dengan data pribadi ini, dia bisa bersifat komoditas. Nah, memang
komoditas dari data pribadi ini juga menjadi salah satu permasalahan dari keberadaan informasi pribadi ini. Komoditas di sini artiannya adalah ini, suatu benda nyata yang relatif mudah untuk diperdagangkan. Jadi dapat diserahkan secara fisik, terus ataupun dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan suatu yang lain ataupun dengan jenis yang sama. Jadi intinya komoditi ini dia bersifat mudah untuk diperdagangkan. Dan memang karena informasi menjadi komoditas yang dapat dipasarkan, dapat diperdagangkan, sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan. Nah, beberapa permasalahan tersebut antara lain yang pertama dapat menjadikan pengumpulan informasi publik. Namun dalam hal ini memungkinkan juga untuk mengidentifikasi data pribadi. Jadi selain bisa mengumpulkan informasi-informasi publik yang ada di tempat umum yang bisa diakses umum, tapi memungkinkan juga untuk mengidentifikasi data pribadi kita. Contoh dari pengumpulan informasi publik ini keberadaan Google Street View. Jadi kalau kalian lihat kan Google Street View ini kita bisa melihat potret dari tempat-tempat yang ada di berbagai wilayah, dan kadang tercapture dari Google Street View ini kan dari bermacam-macam posisi, terus dari bermacam sudut juga. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui berbagai informasi, bahkan bisa mengidentifikasi dari keberadaan seseorang. Lalu permasalahan yang berikutnya, menyebarkan informasi orang lain tanpa persetujuan pribadi. Nah, karena informasi ini dapat diambil oleh orang lain tanpa persetujuan yang mempunyai informasi, dapat mengarah pada pencurian identitas. Yang berikutnya, permasalahan ketiga, menyebabkan informasi yang tidak akurat ataupun terjadinya mistaken identity. Memang kalau keberadaan dari data pribadi ini sangat penting, dan dari perlindungan data pribadi ini juga di Indonesia saat ini sedang coba dibahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau di awalnya di Indonesia peraturan dari data pribadi ini masih tersebar di berbagai undang-undang. Perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan kesehatan ini ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang berisi tentang pengaturan rahasia kondisi tentang kesehatan, yang mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien. Terus ada juga undang-undang yang lainnya nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan untuk mengatur data pribadi mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Jadi ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga saat ini sedang dibuat rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Dan di dalam rancangan undang-undang tersebut, untuk jenis data pribadi dibagi menjadi dua, data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Kalau data pribadi umum ini kaitannya dengan nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi seseorang. Lalu untuk jenis yang berikutnya ada data pribadi spesifik
yang dalam jenis ini ada data dan informasi kesehatan yang contohnya tadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang awal untuk pengaturannya. Terus ada data biometrik, data genetika, data pandangan politik, dan data keuangan pribadi. Jadi memang data pribadi ini sangat penting, dan perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi tadi. Konsep privasi tadi kan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat diri. Kaitannya dengan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan. Karena konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Dan lebih jauh lagi, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak dalam melindungi data pribadi. Dan hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Dengan adanya perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, bahkan di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan pengumpulan serta penyebarluasan data pribadi ini bisa menjadi pelanggaran terhadap privasi seseorang, karena hak privasi kan mencakup hak menentukan, memberikan atau tidak memberikan data pribadi tadi. Dan karena kaitannya dengan pelanggaran hak privasi ini, dia kembali lagi kita mengingat bahwa informasi-informasi pribadi kita ini bersifatnya komoditi. Jadi data pribadi merupakan suatu aset atau suatu komoditi yang bernilai ekonomi, sehingga kita harus hati-hati dengan data pribadi kita. Bahkan dari data pribadi kita ataupun informasi yang kita gunakan ini juga ada kaitannya dengan citra diri kita. Jadi saat kita menggunakan teknologi, saat kita menggunakan internet, kita bisa membentuk identitas kita. Nah, disinilah kadang ini terdapat seseorang yang membuat identitas yang bisa sesuai dengan aslinya maupun berbeda dengan aslinya, sehingga ada istilah identitas digital atau digital identity, merupakan informasi tentang identitas yang digunakan oleh sistem komputer untuk mewakili agen eksternal. Dan agen eksternal di sini kaitannya bisa seseorang, organisasi, sebuah aplikasi ataupun perangkat. Dan identitas internet atau digital identity atau identitas online ini bisa dibilang juga persona internet ataupun identitas sosial yang dibuat oleh pengguna internet di komunitas ataupun situs web online. Jadi ini dianggap juga sebagai presentasi diri yang dibangun secara aktif, meskipun beberapa orang memang menggunakan nama aslinya atau beberapa orang yang lain memilih untuk menjadi anonim, mengidentifikasi diri mereka dengan nama samaran. Dan setelah mempunyai identitas online, orang-orang bisa melakukan interaksi, dan melalui interaksi dengan pengguna lain ini
Identitas online tersebut dapat memperoleh reputasi yang memungkinkan pengguna lain untuk memutuskan apakah identitas tersebut layak untuk dipercaya atau tidak. Dan identitas online dikaitkan juga dengan pengguna melalui autentikasi yang biasanya memerlukan pendaftaran masuk. Ya, contoh di beberapa situs web juga menggunakan alamat IP dari penggunanya ataupun cookie pelacakan untuk mengidentifikasi pengguna. Ini kaitannya dengan autentikasinya. Tapi memang konsep diri ini dia bisa mencitrakan di jaringan internet yang kita gunakan. Dan saat identitas online ini dia sudah punya reputasi, dia punya citra diri, dan orang lain percaya bahwa identitas online ini adalah sesuatu yang asli. Nah, ini dimungkinkan juga bisa disalahgunakan. Nah, tadi kembali ke permasalahan-permasalahan bisa menyebabkan informasi yang tidak akurat.